Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oni Wafik Aziza, peserta latihan dasar CPNS tahun 2025, Angkatan 18, Kelompok 4. Di sini saya akan menampilkan tentang kegiatan aktualisasi dan habituasi saya dengan judul Optimalisasi Pelayanan Promotif dan Preventif pada Pasien Stroke untuk mencegah terjadinya recurrent stroke melalui media edukasi leaflet dan audiovisual di Polifisioterapi RSUD Dr. Sudirman Kebumen. Untuk tahapan kegiatan yang saya lakukan adalah yang pertama, membentuk tim edukasi stroke terpadu. Kemudian yang kedua, membuat jadwal edukasi terstruktur untuk tim edukasi stroke terpadu. Kemudian yang ketiga, menyusun dan menyediakan media edukasi berupa leaflet dan audiovisual, serta menyusun satuan acara pembelajaran. Kemudian yang keempat, melakukan edukasi pencegahan recurrent stroke kepada pasien dan keluarga. Kemudian yang kelima, melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan edukasi. Pada tahapan kegiatan yang pertama, langkah-langkah yang saya lakukan adalah melakukan konsultasi dengan mentor terkait pembentukan tim edukasi stroke terpadu. Untuk nilai-nilai ASN yang saya terapkan, yaitu berorientasi pelayanan, kompeten, dan loyal. Selanjutnya, melakukan musyawarah dengan kepala ruang, rekan fisioterapis, dan admin terkait pembentukan tim edukasi stroke terpadu. Untuk nilai-nilai ASN yang saya terapkan, yaitu harmonis dan loyal. Selanjutnya, pengajuan SK Tim Edukasi Stroke Terpadu kepada Direktur RSUD Dr. Sudirman Kebumen. Untuk nilai-nilai ASN yang saya terapkan, yaitu akuntabel dan loyal. Selanjutnya, membuat WhatsApp grup Tim Edukasi Stroke Terpadu. Untuk nilai-nilai ASN yang saya terapkan, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kompeten. Selanjutnya, untuk tahapan kegiatan yang kedua, langkah-langkah yang saya lakukan adalah dengan mengadakan diskusi internal dengan anggota tim edukasi stroke terpadu untuk menentukan ketersediaan jadwal masing-masing. Kemudian, menyusun jadwal tim edukasi dengan Google Sheets. Untuk nilai-nilai ASN yang saya terapkan yaitu akuntabel dan adaptif. Selanjutnya, membagikan link Google Sheets ke WhatsApp group untuk dilihat oleh anggota tim. Untuk nilai-nilai ASN yang saya terapkan yaitu akuntabel, kolaboratif, dan adaptif. Untuk tahapan kegiatan yang ketiga, langkah-langkah yang saya lakukan adalah menyusun draft isi konten edukasi dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat awam, serta membuat SAP kegiatan. Untuk nilai-nilai ASN yang saya terapkan yaitu akuntabel, kolaboratif, dan adaptif. Selanjutnya, membuat leaflet Jangan Tunggu Kambuh, ini cara cegah stroke ulang, serta audiovisual home program untuk pasien. Nilai-nilai ASN yang saya terapkan yaitu berorientasi pelayanan, kompeten, dan adaptif. Kemudian, melakukan konsultasi online dengan mentor terkait media edukasi yang telah dibuat serta izin pendistribusian. Untuk nilai-nilai ASN yang saya terapkan di sini yaitu kolaboratif, kompeten, dan akuntabel. Selanjutnya, mencetak dan mendistribusikan media edukasi leaflet dan audiovisual home program kepada pasien dan keluarga pasien. Untuk nilai-nilai ASN yang saya terapkan yaitu berorientasi pelayanan dan akuntabel. Pada tahapan kegiatan yang keempat, langkah-langkah yang saya lakukan yaitu memberikan edukasi langsung kepada pasien dan keluarga di sesi terapi. Untuk nilai-nilai ASN yang saya terapkan yaitu berorientasi pelayanan, kompeten, dan kolaboratif. Selanjutnya, menyampaikan materi edukasi mengenai bahaya recurrent stroke dan cara pencegahannya. Untuk nilai-nilai ASN yang saya terapkan yaitu berorientasi pelayanan, kompeten, dan adaptif. Selanjutnya, mendorong pasien dan keluarga untuk menerapkan home program sesuai edukasi yang diberikan. Untuk tahapan kegiatan yang kelima, langkah-langkah yang saya lakukan adalah melakukan konsultasi dengan mentor terkait monitoring dan evaluasi kegiatan edukasi. Untuk nilai-nilai ASN yang saya terapkan yaitu kompeten, kolaboratif, dan adaptif.
Menyusun instrumen evaluasi sederhana berupa kuesioner pre dan post-test sederhana melalui Google Form, serta kuesioner kepuasan. Untuk nilai-nilai ASN yang saya terapkan yaitu akuntabel dan kompeten. Selanjutnya, mencetak instrumen evaluasi dalam bentuk QR Code. Untuk nilai-nilai ASN yang saya terapkan yaitu akuntabel dan berorientasi pelayanan. Selanjutnya, melakukan evaluasi kepada pasien dengan membagikan instrumen evaluasi sederhana. Untuk nilai-nilai ASN yang saya terapkan yaitu kompeten dan berorientasi pelayanan. Selanjutnya, saya menyusun laporan hasil evaluasi dan melaporkan kepada atasan. Untuk nilai-nilai ASN yang saya terapkan yaitu loyal dan kolaboratif. Untuk selanjutnya, akan saya tampilkan tentang kesan dan pesan kegiatan aktualisasi yang telah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rianto, kasih penunjang medis di RSUD Dr. Sudirman Kebumen. Saya melihat aktualisasi yang dilakukan ini dapat mengoptimalkan peran di aspek promotif dan preventif. Selama ini banyakkan kami berfokus di kuratif dan rehabilitatif. Dengan adanya leaflet dan audiovisual ini juga harapan kami keluarga pasien juga dapat memahami, pengetahuannya bertambah sehingga tingkat kekambuhan atau recurrent stroke pada pasien ini dapat diturunkan. Harapan kami berikutnya juga bahwa aktualisasi ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan di fisioterapi RSUD Dr. Sudirman. Saya rasa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai Kepala Ruang di Instalasi Rehabilitasi Medis dan Mental RSUD Dr. Sudirman ini, saya melihat langsung bagaimana kegiatan aktualisasi itu dilakukan di sini. Menurut saya program ini sangat bermanfaat ya, karena program ini mengoptimalkan segi promotif dan preventif yang dirasa masih kurang di sini. Nah, di sini ini program ini sangat bermanfaatnya karena pasien dan keluarga pasien menjadi paham bagaimana agar stroke itu tidak terjadi berulang. Dan menurut saya dengan media leaflet dan audio visual ini menjadikan nilai tambah pelayanan bagi ruangan kami. Terima kasih. Program edukasi ini sangat membantu saya, apalagi sudah diberikan leaflet itu. Jadi saya jadi tahu apa itu stroke dan apa itu juga recurrent stroke tersebut, dan gaya hidup sehat untuk mencegah stroke. Nah, untuk video-video pelatihan stroke juga sangat membantu saya, sehingga saya juga rajin latihan dan semangat lagi untuk kesembuhannya. Terima kasih bagi fisioterapi.